wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah yang soleh-solehah, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Nah, kembali lagi di pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar pada tema 2, yaitu tentang ciri khusus dan adaptasi pada tumbuhan. Nah, kalian juga bisa melihatnya di buku tema 2 halaman 10 sampai halaman 12. Nah, itu tentang ciri khusus. Kalau tentang adaptasi, kalian bisa lihat pada halaman selanjutnya ya. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu tumbuhan apakah ini. Nah, kenapa hewan ini bisa ditangkap oleh tumbuhan ini? Kemudian kenapa tumbuhan ini bisa mengatur saat disentuh? Nah, nanti kita akan pelajari di pelajaran hari ini. Nah, di dalam Quran surah Al-An'am ayat 9, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang hijau. Kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu butir yang banyak, dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai menjulai dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buah di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikanlah pula kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Oke, kita lanjut ya. Ciri khusus tumbuhan yang pertama adalah bunga bangkai. Nah, bunga bangkai ini contohnya adalah Rafflesia arnoldi. Kenapa dibilang bunga bangkai? Di poin 1 di bukunya, bahwa bangkai adalah tumbuhan yang mengeluarkan bau bangkai. Bau tersebut berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Jadi baunya itu untuk menarik perhatian serangga. Biasanya serangga yang tertarik untuk dekat ke bunga bangkai ini adalah lalat. Nah, contoh dari bunga bangkai ini Rafflesia arnoldi dan Amorphopalus titanum. Nah, itu ya dua contohnya yang mengeluarkan bau bangkai. Ini termasuk bunga langka ya. Selanjutnya adalah tumbuhan insektivora. Kenapa disebut insektivora? Insektivora itu artinya serangga. Nah, tumbuhan insektivora adalah tumbuhan pemakan serangga. Tumbuhan pemakan serangga yang mengeluarkan bau harum untuk mendapatkan nitrogen dari serangga. Contohnya adalah kantong semar. Nah, yang tadi di awal itu namanya adalah Venus. Kemudian yang ketiga adalah sunde. Ketiga tumbuhan ini, kalau bunga bangkai tadi mengeluarkan bau busuk, sedangkan tiga tumbuhan ini mengeluarkan bau wangi. Nah, bau wangi ini akan menarik serangga sehingga serangga itu akan mendekat ke tumbuhan ini. Nah, tumbuhan ini mengambil nitrogen dari serangga tersebut untuk kehidupan tumbuhan-tumbuhan tersebut. Ini kantong semar kayak piala, Venus yang ada kayak bergerigi itu ya. Kemudian sundew seperti ini ya. Kemudian selanjutnya tumbuhan xerophyt. Tumbuhan xerophyt itu adalah tumbuhan yang mampu tinggal di daerah panas, kering, dan tandus. Nah, ciri-cirinya adalah daunnya berbentuk duri. Nah, contohnya ini beberapa tumbuhan xerophyt, ada kaktus, lili gurun, setawar, dan lidah buaya. Nah, ciri-ciri tumbuhan xerophyt ini adalah daunnya berbentuk duri. Nah, kalian bisa lihat di tumbuhan kaktus ini daunnya berbentuk duri. Kemudian batangnya tebal. Batangnya tebal ini berlapis lilin untuk menyimpan air. Kemudian karena habitatnya kering dan perlu air, jadi akarnya panjang. Nah, akarnya panjang ini gunanya untuk mencari air untuk kehidupan tumbuhan tersebut. Kemudian yang keempat adalah tumbuhan hidrofit. Dari namanya hidro itu artinya air. Nah, tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air. Ciri-cirinya adalah batangnya berongga.
Nah, contohnya adalah teratai dan eceng gondok. Teratai eceng gondok ini seperti ini ya, lihat batangnya gondok, ini batangnya gondok, batangnya membentuk bulatan seperti ini. Nah, teratai itu ciri-cirinya adalah mempunyai daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan, dan kemudian ada rongga udara di batangnya untuk pernafasan. Coba kalian nanti ambil teratai, kemudian kalian pegang batangnya itu, kok dipegang tuh kayak gabus, pas dipegang tuh dia tidak padat. Nah, itulah namanya rongga udara untuk pernafasan. Sedangkan eceng gondok, batangnya menggembung pada eceng gondok untuk mengapung. Jadi dia bisa mengapung di air karena hidupnya di air ya. Tadi ingat hidrofit, hidro itu artinya air. Kemudian akar serabut lebat untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 5 adalah tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang mampu hidup di daerah lembab. Ciri-cirinya daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan, sama ya daun. Intinya kalau daunnya lebar dan tipis itu gunanya untuk mempercepat penguapan. Contohnya adalah keladi. Nah, ini keladi. Keladi ini bisa hidup di tempat lembab. Lembab itu tidak berair, tidak juga kering. Nah, tumbuhan higrofit, tumbuhan hidup di daerah lingkungan basah ya atau lembab ya, bukan di air tapi basah atau lembab. Contohnya adalah keladi. Tumbuhan ini memiliki ciri daunnya lebar untuk mempercepat penguapan. Kemudian tumbuhan meranggas. Tumbuhan meranggas adalah tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, menggugurkan daunnya di musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Nah, saat musim kemarau dia menggugurkan daunnya, tapi dia tidak mati. Kemudian saat musim hujan dia akan subur kembali. Contohnya ini pohon jati contohnya. Pohon jati ini saat musim kemarau dia seperti ini ya, seperti pohon yang mati. Tapi saat musim hujan dia akan kembali banyak daunnya. Itu artinya dia sedang menyesuaikan diri atau beradaptasi. Kemudian contoh yang lain adalah kapuk randu dan pohon kedondong. Kapuk randu ini pohon kapas, pohon kapuk ya, hampir sama dengan pohon kapas. Nah, seperti itu di saat musim kemarau. Dan kedondong juga. Dan pohon mahoni. Kemudian yang ketujuh adalah batang yang memiliki duri. Di halaman 12 ya, di bukunya, batang memiliki duri. Ada beberapa tumbuhan yang memiliki sistem pertahanan dengan batang berduri. Jadi duri itu untuk membantu tumbuhan itu agar mencegah hewan-hewan atau pengganggu menyerang. Jadi saat manusia pun sembarangan mengambil tumbuhan ini, maka kita akan terkena durinya. Atau hewan-hewan yang hinggap di situ, di batangnya akan terkena durinya, sehingga duri ini berfungsi untuk mencegah para pengganggu tumbuhan itu ya. Contohnya adalah mawar ya, lihat ya batangnya berduri. Kemudian contohnya lain adalah, nah daun ini adalah daun putri malu yang tadi di awal, yang kalau disentuh dia menguncup, itu daun putri malu ya. Itu contohnya, juga ada daun berduri di sini ya. Kemudian yang ke-8 adalah batang yang memiliki getah, contohnya sawo. Nah, batang yang memiliki getah ini sama dengan batang berduri. Kalau batang berduri tadi menggunakan durinya untuk menghindari diri dari musuh, tapi kalau yang batang memiliki getah menggunakan getahnya untuk hewan-hewan pengganggu tidak mengganggu tumbuhan tersebut. Nah, contohnya adalah nangka. Ini bukan putri malu ya, salah. Ini pohon karet. Ini pohon karet. Bukan putri malu, ini pohon karet. Ustazah salah tulis. Sawo ada juga getahnya, nangka, kemudian pohon karet, bukan putri malu ya. Kemudian tumbuhan pantai. Tumbuhan pantai itu misalnya bakau atau mangrove. Nah, ciri-cirinya adalah memiliki akar napas, akar yang muncul di permukaan air untuk melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini akar napasnya ya. Jadi akar napas ini gunanya untuk bernafas, untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada tumbuhan tersebut. Nah, kemudian
Selain ciri-cirinya, kita akan juga mempelajari tentang adaptasinya. Adaptasi pada tumbuhan itu di halaman 34 dan 35. Ada 3 adaptasi pada tumbuhan. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi itu adalah adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian bentuk dan alat tubuhnya. Jadi ini bisa kita lihat bentuk dan alat tubuhnya. Misalnya pada tumbuhan keladi, daunnya tipis dan lebar, bisa dilihat kan. Nah, itu adaptasi morfologi. Memiliki banyak stomata pada permukaan daun sehingga mempercepat penguapan. Kemudian eceng gondok tadi pada tumbuhan hidrofit mempunyai rongga antar sel berisi udara untuk mengapung di air. Kemudian daunnya lebar tadi ya, supaya bisa mengapung di air untuk mempercepat penguapan, sama dengan keladi tadi. Kemudian tangkai daunnya menggumbung berisi udara, itu adaptasi morfologi. Kemudian yang selanjutnya adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini suatu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian fungsi kerja alat tubuh. Jadi penyesuaian fungsi kerja alat tubuh ini untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan habitatnya. Jadi dia tidak bisa dilihat. Misalnya bunga mengeluarkan bau khas untuk mengundang serangga dan datang membantu proses penyerbukan. Jadi kita tidak bisa lihat. Dia yang bisa mengeluarkan bau yang disukai serangga itu hanya bunga-bunga tertentu. Misalnya bunga ini. Kenapa lebah bisa hinggap di bunga? Karena dia mengeluarkan bau yang khas. Nah, itu namanya adaptasi fisiologi. Kemudian yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Suatu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian tingkah lakunya dengan lingkungan habitatnya. Misalnya pohon jati menggugurkan daunnya ketika musim kemarau yang tadi ya, itu tingkah laku. Kita bisa lihat tingkah laku tumbuhan tersebut. Nah, contoh yang lainnya adalah daun pisang menyobek daunnya supaya bila terkena angin tidak tumbang. Jadi kenapa daun pisang sobek? Itu karena adaptasi tingkah lakunya. Oke, sampai di sini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran hari ini. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.